Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan belajar lagi tentang akuntansi. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Agenda pembelajaran kita hari ini ada 4 laporan keuangan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian dilanjutkan dengan laporan ekuitas pemilik, selanjutnya laporan posisi keuangan, dan terakhir kita akan membahas tentang laporan arus kas. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita hari ini, kita review sedikit materi yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, ini saya sajikan lagi siklus akuntansinya. Sudah mulai familiar ya dengan siklus akuntansinya? Saya harap sih kalian sudah mulai familiar, makanya ini beberapa kali saya sajikan sebagai bahan review kita, agar kalian mengingat siklus akuntansi dan tahapannya, dan kalian paham sudah sejauh mana kita mempelajari dari siklus akuntansi ini. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk analisis bukti transaksi sudah kita lalui sampai menjurnal umum, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo sebelum disesuaikan, membuat jurnal penyesuaian, dan yang terakhir minggu kemarin kita sudah sampai di sini. Menyusun neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan ini merupakan dasar kita untuk lanjut ke tahapan berikutnya, di mana tahapan berikutnya adalah ini. Tahapan berikutnya yaitu yang akan kita pelajari hari ini, kita akan menyusun yang namanya laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, ada laporan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, dalam menyusun keempat jenis laporan keuangan ini, kita akan menggunakan akun-akun dan saldo-saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan ini. Jadi ini akun-akun dan saldo yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan, ini yang kita jadikan acuan dalam menyusun laporan keuangan. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laporan keuangan jenis yang pertama, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Apa sih laporan laba rugi? Menurut Warren, laporan laba rugi adalah ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, periode waktu tertentunya ini bisa jadi bulanan, triwulanan, semesteran, atau bahkan tahunan. Ada clue di sini yang bisa kita ambil bahwa laporan laba rugi ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah pendapatan dan yang satunya lagi adalah beban. Jadi dari definisi ini kita sudah bisa langsung lihat bahwa laporan laba rugi itu isinya ya dua kelompok akun ini, yaitu kelompok akun pendapatan dan kelompok akun beban. Nah, tujuannya apa sih kita menyusun laporan laba rugi ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami kerugian. Kapan perusahaan dinyatakan mendapat laba dan kapan perusahaan dinyatakan mengalami kerugian. Nah, di sini kita lihat bahwa perusahaan akan dinyatakan memperoleh laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Ketika kondisi ini pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan memperoleh laba. Kapan perusahaan dikatakan mengalami kerugian? Jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka dinyatakan bahwa perusahaan memperoleh atau mengalami kerugian. Bisa dipahami ya? Jadi laba rugi intinya adalah kita ingin mengetahui apakah perusahaan mengalami kerugian atau memperoleh laba. Dan ini yang mesti diingat ketika nanti menyusun laporan keuangan, bahwa laporan laba rugi ini terdiri hanya dari dua unsur ini saja, yaitu unsur pendapatan dan unsur beban. Sebelum kita mempelajari bagaimana menyusun laporan laba rugi, di sini saya sajikan neraca saldo disesuaikan seperti yang saya awalkan di awal tadi, bahwa untuk menyusun laporan keuangan kita akan menggunakan
akun-akun dan saldo-saldo yang disajikan di dalam neraca saldo disesuaikan. Nah, ini ada neraca saldo disesuaikan Kejora Laundry yang sudah kita susun di pertemuan sebelumnya. Di sini kita akan melihat mana saja sih akun-akun yang ada di dalam neraca saldo disesuaikan ini yang akan kita susun di dalam laporan laba rugi. Masih ingat ya tadi definisi dari laporan laba rugi, ringkasan dari pendapatan dan beban. Nah, kita lihat di sini. Yang mana saja sih dari semua daftar akun yang ada di neraca saldo disesuaikan ini yang masuk ke dalam kelompok pendapatan dan beban? Ada yang tahu yang mana aja? Ya, yang pertama yang ini ya udah pasti. Ini adalah kelompok pendapatan dan sisanya di bawah ini merupakan kelompok beban. Nah, dari pendapatan ini sampai dengan sini, inilah yang akan kita susun ke dalam laporan laba rugi. Oke, kita sudah tahu mana saja akun yang akan kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi, yang akan kita susun ke dalam laporan laba rugi. Sekarang kita coba untuk menyusun laporan laba ruginya. Ini adalah laporan laba rugi dari Kejora Laundry. Sudah saya susun saldo-saldo akun-akun yang ada di neraca saldo disesuaikan tadi ke dalam laporan laba rugi ini. Nah, kita pelajari satu-satu tahapannya bagaimana kita menyusun laporan laba rugi ini. Pertama adalah kita membuat judul laporannya. Di sini ada nama perusahaannya, ada jenis laporannya yaitu laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah periode pelaporannya. Untuk laporan laba rugi, untuk laporan ekuitas pemilik, dan nanti untuk laporan arus kas, keterangan waktunya adalah untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus 20XX. Nanti kita akan lihat untuk laporan posisi keuangan, keterangan waktunya nanti akan berbeda dan nanti saya akan jelaskan kenapa bisa berbeda. Nah, ini yang perlu kalian ingat aja dulu, bahwa untuk membuat kop di atas ini atau judul terkait laporan, untuk keterangan waktunya, periode waktunya untuk laporan laba rugi adalah untuk bulan. Kalau misalnya tahun, misalnya kita membuat laporan tahunan, maka bulan ini nanti berubah menjadi tahun ya. Kalau misalnya kita membuat laporan akhir tahun, berarti untuk tahun yang berakhir pada 31 Agustus XX. Gitu. Bisa dipahami bagian kopnya? Oke, setelah kita membuat judulnya, sudah mencatat nama perusahaannya, sudah mencantumkan jenis laporannya, dan juga periode pencatatan kita sudah kita cantumkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam isi dari laporan laba rugi. Tadi kita sudah mengidentifikasi di neraca saldo disesuaikan akun-akun apa saja yang bisa kita susun di dalam laporan laba rugi. Tadi ada akun pendapatan jasa, sudah kita pindahkan di sini. Nominalnya sebesar 2.750.000. Nah, di sini juga kita sudah sajikan juga beban-beban yang tadi ada di neraca saldo disesuaikan. Ada beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, beban utilitas, beban asuransi, dan beban penyusutan. Nah, semua beban ini semuanya kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Jadi diperoleh nanti total bebannya yaitu ini. Diperoleh total bebannya sebesar 2.500.000. Ada tanda kurung nih di sini. Ada tanda kurung ya. Di 2.500.000 itu artinya bahwa 2.500.000 ini akan menjadi pengurang dari pendapatan. Jadi kalau angkanya ini sudah dikurungkan seperti ini, itu tidak perlu lagi dikasih tanda kurang di sini. Jadi cukup dengan tanda kurung kita sudah bisa mengartikan bahwa angka tersebut atau saldo tersebut adalah sebagai pengurang. Nah, jadi kita sudah lihat nih di sini pendapatan jasa sebesar 2.750.000, total beban sebesar 2.500.000, kita kurangkan pendapatan, kita kurangkan dengan beban,
sehingga diperoleh bahwa pendapatannya masih lebih besar daripada beban. Benar ya, 2.750.000 masih lebih besar dibandingkan 2.500.000, sehingga perusahaan mengalami laba. Jadi perusahaan memperoleh laba. Ingat ya tadi aturan yang awal bahwa ketika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan memperoleh laba. Jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan mengalami kerugian. Karena ini kondisinya adalah pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka perusahaan memperoleh laba dan labanya adalah sebesar 250.000. Tahu ya dapatnya dari mana? Dari 2.750.000 dikurangi dengan 2.500.000 sehingga diperoleh laba bersih perusahaan adalah sebesar 250.000. Bisa dipahami terkait laporan laba ruginya ya? Oke, saya kira mudah, semoga bisa dipahami. Kalian tinggal menyusun saja, kalian cukup mengidentifikasi akun-akun yang ada di neraca saldo disesuaikan, mana saja akun yang harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Akun-akun tersebut kalian susun di dalam laporan laba rugi. Sehingga nanti akan diperoleh informasi apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami kerugian. Nah, satu yang harus kalian ingat nih, kalian sudah mempunyai laba bersih sebesar 250.000. Nah, laba bersih ini yang nanti akan kita tambahkan di laporan keuangan selanjutnya, yaitu laporan ekuitas pemilik. Oke ya, diingat ya, kita sudah memperoleh informasi terkait laba bersih perusahaan sebesar 250.000. Oke, disimpan di dalam memori kalian. Kita akan lanjut ke laporan yang kedua. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik. Apa yang dimaksud laporan ekuitas pemilik? Laporan ekuitas pemilik adalah ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Nah, perubahan di sini berarti kan bisa naik, bisa juga turun. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan naiknya dari suatu ekuitas? Di sini sudah saya sajikan, ada penambahan investasi atau modal, yang kedua adalah adanya laba bersih. Kemudian, faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan berkurangnya modal? Yang pertama adalah rugi yang dialami oleh perusahaan, dan yang terakhir adalah PRIV atau dividen. Dua hal ini merupakan faktor yang bisa menyebabkan berkurangnya atau menurunnya modal. Nah, berdasarkan dua hal ini, nanti kita akan menyusun laporan ekuitas pemilik. Oke, sebelum kita menyusun laporan ekuitas pemilik, kita identifikasi lagi akun-akun yang ada di neraca saldo disesuaikannya. Untuk akun pendapatan sampai beban penyusutan, ini sudah kita masukkan ya ke dalam laporan laba rugi, berarti kita abaikan, kita lihat akun lainnya. Kira-kira dari akun yang tersisa ini, yang mana yang akan kita masukkan ke dalam laporan ekuitas pemilik? Oke, laporan ekuitas pemilik tadi tentang apa? Ringkasan perubahan modal. Nah, di sini yang kita lihat modalnya sih hanya ada ini ya. Oke, ini berarti inilah yang akan kita susun di dalam neraca saldo disesuaikan. Oke, ingat 15 juta. Nah, 15 juta, modal 15 juta ini akan menjadi saldo awal dalam kita menyusun laporan ekuitas. Kita coba lihat ya bagaimana laporan ekuitasnya. Ini adalah laporan ekuitas pemilik dari Kejora Laundry. Kita bahas ya. Mulai dari judul atas, kita tulis dulu nama perusahaannya, kemudian jenis laporannya apa.
laporan ekuitas pemilik, dan kemudian periode waktunya untuk bulan yang berakhir pada 31 Agustus XX. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan perubahan modal dari Kejora Laundry. Di sini kita tulis dulu modal awal dari Kejora Laundry pada tanggal 1 Agustus. Kita lihat tadi di neraca saldo disesuaikannya bahwa modal awalnya adalah sebesar 15 juta. Nah, kita tulis di sini. 15 juta adalah sebagai modal awal dari Kejora Laundry. Kemudian kita cantumkan apa-apa saja transaksi selama bulan Agustus yang menyebabkan penambahan dari modalnya Kejora Laundry. Kalau di sepanjang transaksi bulan Agustus yang sudah kita bahas, hanya ada laba bersih ya. Tadi masih ingat ya apa saja yang menyebabkan bertambahnya ekuitas? Ada laba bersih, kemudian penambahan investasi. Nah, dari dua unsur tersebut yang ada di bulan Agustus hanya laba bersih saja. Jadi kita tulis sudah di sini laba bersih. Laba bersihnya sebesar 250.000. Tahu ya laba bersih ini kita dapatnya dari mana? Dari laporan laba rugi yang sudah kita buat sebelumnya. Ingat? Oke. Nah, sudah kita catat penambahan dari modal yaitu dari laba bersih. Kemudian pengurangannya selama bulan Agustus ini belum ada ya. Tapi kalian masih ingat ya apa saja yang bisa menyebabkan berkurangnya modal? Kalau adanya prive atau dividen, itu kita catat di sini. Kalau ada ya, kalau ada prive atau pembagian dividen, kita bisa catat di sini sebagai pengurang dari modal. Begitu juga kalau misalnya ternyata perusahaan mengalami kerugian. Nah, itu juga kita jadinya ditulis di sini. Tapi karena dalam kasus Kejora Laundry ini Kejora Laundry-nya memperoleh laba, maka yang kita isi adalah di bagian penambahan. Oke, bisa dimengerti ya sejauh ini. Oke, selanjutnya ini kita jumlahkan. Kalau ada pengurangan berarti penambahan ini kita kurangkan dengan pengurangannya sehingga nanti akan diperoleh kenaikan atau penurunan dari ekuitas pemilik. Nah, untuk di sini karena penambahannya lebih banyak daripada pengurangannya, maka menyebabkan kenaikan dari ekuitas pemilik sebesar 250.000. Kemudian kita jumlahkan 15 juta, kita jumlahkan dengan 250.000 sehingga diperoleh modal akhir Kejora Laundry pada tanggal 31 Agustus sebesar 15.250.000. Nah, ini adalah modal akhir dari ekuitas pemilik Kejora Laundry. Nah, kalian ingat-ingat ya, saldo akhir modal yang kita peroleh di sini, ini nanti akan kita pindahkan, akan kita catat ketika kita menyusun laporan posisi keuangan. Ya, jadi kalian ingat nih, ini modal akhir sebesar 31 Agustus 20XX ini sebesar 15.250.000. Oke ya, bisa dipahami untuk laporan ekuitasnya. Sekarang kalian ingat angka 15.250.000 ini, kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita masuk ke jenis ketiga dari laporan keuangan ya, laporan posisi keuangan. Apa itu laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan adalah daftar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu. Nah, di sini ada clue-nya ya. Ada bahwa laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas pemilik. Nah, jadi ketika nanti kita menyusun laporan posisi keuangan, kita harus pastikan bahwa tiga unsur ini ada.
Nah, selanjutnya nih ada informasi tambahan bahwa laporan posisi keuangan ini yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas itu total asetnya harus sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Sama ya dengan persamaan akuntansi, kalau masih ada yang ingat dengan persamaan dasar akuntansi yang sudah kita bahas di awal perkuliahan. Persamaan dasar akuntansi adalah total aset sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Nah, begitu juga dengan laporan posisi keuangan ini. Laporan posisi keuangan yang akan kita susun itu ketika nanti kita jumlahin posisi total asetnya itu harus sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, kita lihat ya bagaimana laporan posisi keuangan ini. Oke, saya sajikan lagi ini neraca saldo disesuaikannya. Kita identifikasi lagi kira-kira akun mana saja yang akan kita susun di dalam laporan posisi keuangan. Ini masih ingat ya, ini sudah kita susun di dalam laporan laba rugi. Yang ini juga sudah kita susun di laporan ekuitas pemilik. Berarti yang tersisa adalah akun kas sampai dengan akun pendapatan. Kira-kira yang mana saja yang akan kita susun di laporan posisi keuangan? Semuanya kah atau hanya sebagian dari akun yang tersisa? Oke, kita identifikasi. Akun kas masuk ke dalam kelompok aset, berarti masuk piutang usaha juga aset, perlengkapan merupakan aset, asuransi dibayar di muka aset, peralatan aset, akumulasi penyusutan peralatan juga masuk ke dalam kelompok aset sebagai akun kontra dari peralatannya. Kemudian ada utang usaha kira-kira masuk ke kelompok apa? Kelompok liabilitas. Kemudian utang gaji liabilitas. Pendapatan diterima di muka, juga kita masukkan ke dalam liabilitas. Berarti akun yang tersisa ini adalah akun-akun aset dan akun-akun liabilitas. Tadi sudah kita bahas bahwa laporan posisi keuangan itu merupakan daftar dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Berarti karena akun yang tersisa adalah merupakan akun-akun dari kelompok aset dan liabilitas, berarti semua akun yang tersisa ini akan kita susun di laporan posisi keuangan. Ekuitasnya mana, Bu? Gitu kan? Pertanyaan kalian selanjutnya. Karena tadi bahwa laporan posisi keuangan harusnya ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas. Sementara model yang di sini tadi sudah kita gunakan untuk laporan ekuitas pemilik. Nah, ekuitasnya kita gunakan modal akhir yang ada di laporan ekuitas pemilik. Tadi yang saya minta kalian untuk ingat, angka 15.250.000. Nah, angka 15.250.000 itu yang akan kita catat di bagian ekuitas di laporan posisi keuangan. Oke, kita masuk aja ya ke dalam laporan posisi keuangan Kejora Laundry. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan dari Kejora Laundry. Kita lihat ya, dari awal kita buat dulu nama perusahaannya, Kejora Laundry, kemudian jenis laporan keuangan yang kita susun, laporan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah periode waktu. Kalau kalian lihat di sini, penulisan periode waktu untuk laporan posisi keuangan berbeda ya dengan dua laporan sebelumnya yang sudah kita susun. Kalau laporan posisi keuangan hanya menuliskan 31 Agustus XX. Tapi dua laporan sebelumnya periode waktunya ditulis dengan kalimat untuk periode yang berakhir pada. Kenapa bisa beda? Karena maknanya juga beda. Untuk laporan posisi keuangan ini, kenapa dia 31 Agustus 20 XX? Artinya bahwa laporan posisi keuangan yang kita susun ini menunjukkan daftar aset, liabilitas, dan ekuitas Kejora Laundry di tanggal 31 Agustus. Sementara kalau untuk
laporan laba rugi dan ekuitas pemilik yang keterangan periode waktunya adalah untuk periode yang berakhir pada, itu menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas yang ada di dalam laporan tersebut menunjukkan aktivitas yang terjadi selama periode laporan. Bisa ya dipahami perbedaannya? Oke, kita lanjut dengan laporan posisi keuangan. Nah, tadi bahwa laporan keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini kita sudah lihat. Ini yang saya buat adalah laporan posisi keuangan jenis kontrol ya. Jadi kita bagi tampilannya menjadi dua. Sisi kiri adalah aset. Sisi kiri ini kita aset, kemudian sisi kanannya liabilitas dan ekuitas. Nah, ingat aturannya bahwa aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Nah, di sini sudah kita masukkan, kita susun dari aset lancar dulu. Semua akun yang ada di aset lancar kita tulis di sini. Kita susun. Kemudian kita jumlahkan berapa sih total jumlah aset lancarnya. Kemudian setelah aset lancar kita susun selanjutnya adalah aset tidak lancar. Ada peralatan dan akun kontranya. Ingat, akumulasi penyusutan merupakan akun kontra dari peralatan, sehingga sifatnya adalah sebagai pengurang. Ini sifatnya sebagai pengurang dari peralatan. Oleh karena itu maka akumulasi penyusutan ini saldonya kita tulis dalam tanda kurung yang artinya adalah sebagai pengurang. Sehingga jumlah aset tidak lancarnya kita lihat 3.500.000 kita kurangi dengan 50.000 sehingga jumlah aset tidak lancarnya menjadi 3.450.000. Kemudian berapa jumlah asetnya? Kita jumlahkan nih 16.500.000 jumlah aset lancar kita tambahkan dengan jumlah aset tidak lancar sehingga diperoleh jumlah asetnya adalah 19.950.000. Oke, daftar aset sudah kita susun, kita masuk ke daftar liabilitas dan ekuitas. Nah, tadi di neraca saldo disesuaikan adanya hanya liabilitas jangka pendek, jadi di sini kita hanya menyajikan liabilitas jangka pendek. Kalau misalnya ada liabilitas jangka panjangnya, kita tulisnya di bawah liabilitas jangka pendek ya. Nah, ini sudah saya pindahkan akun-akun yang masuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Kita jumlahkan. Kita peroleh jumlah liabilitas jangka pendeknya adalah 4.700.000. Karena liabilitas jangka panjangnya tidak ada, berarti kita anggap kosong saja. Kemudian selanjutnya ekuitas. Nah, di sini kita akan menuliskan modal. Modal yang kita gunakan adalah modal akhir yang kita peroleh ketika kita menyusun laporan ekuitas pemilik, yaitu sebesar 15.250.000. Oke, di sini yang perlu diingat karena biasanya mahasiswa itu suka salahnya di sini. Ketika dia menyusun laporan posisi keuangan ini, modal yang digunakan adalah modal yang ada di neraca saldo disesuaikan. Sehingga kalau kalian menggunakan angka itu, pasti laporan posisi keuangan kalian menjadi tidak balance. Oke, ini sudah kita masukkan ya untuk modalnya, modal akhir yang dimiliki oleh Kejora Laundry. Kemudian kita jumlahkan jumlah liabilitas, kita jumlahkan dengan ekuitas sehingga diperoleh total sebesar 19.950.000. Nah, ini kalau kalian lihat total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Oke, jadi balance ya laporan posisi keuangan kita. Bisa dipahami? Gampang ya, ternyata menyusun laporan posisi keuangan itu intinya memang adalah dalam akuntansi ini intinya ada di ketika kalian membuat jurnal umum. Selanjutnya itu kalian tinggal menyusun. Oke, bisa dipahami? Oke,
Ini kita sudah selesai di laporan posisi keuangan. Untuk laporan keuangan jenis ketiga ini, selanjutnya kita akan menyusun laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu, nih kalian lihat di sini ya, kasnya sebesar 13.800.000. Nah, laporan arus kas itu akan menjelaskan bagaimana sih nominal sebesar 13.800.000 ini bisa diperoleh dari penerimaan apa aja, digunakan untuk pengeluaran apa saja. Nah, ini yang akan kita bahas ketika kita akan menyusun laporan arus kas. Oke, next kita akan membahas laporan terakhir, yaitu laporan arus kas dari Kejora Laundry. Apa sih laporan arus kas? Laporan arus kas adalah ringkasan penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah laporan arus kas ini terdiri dari unsur penerimaan kas dan juga pembayaran kas. Jadi, ketika kita menyusun laporan arus kas, intinya adalah kita akan membahas tentang dua unsur ini saja. Nah, di dalam laporan arus kas yang akan kita susun nanti, kita akan mengelompokkan kas ke dalam 3 kelompok aktivitas. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada kelompok yang pertama ini, kita akan melaporkan ringkasan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi di sini adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan usaha utama perusahaan. Nah, itu akan kita catat di kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Nah, di kelompok ini kita akan melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari aset yang sifatnya permanen. Biasanya sih ini terkait dengan aset tetap ya. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di kelompok yang ini kita akan melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi oleh pemilik. Jadi kalau misalnya ada penambahan dana itu kita catatnya di sini. Selain itu juga kalau misalnya kita menerima pinjaman dari pihak ketiga itu juga kita catatnya di kelompok yang ketiga ini. Dan yang terakhir kalau misalnya kita melakukan pembayaran kepada pemilik ekuitas yaitu pembayaran dividen, atau ketika pemilik perusahaan mengambil prive itu juga kita catatnya di kelompok yang ketiga ini. Nah, apa sih tujuan atau fungsi dari laporan arus kas ini? Yang pertama adalah untuk mengetahui dari mana kas perusahaan diperoleh. Nah, jadi dengan laporan arus kas ini, karena tadi kan arus kas kita kelompokkan menjadi 3, jadi kita bisa tahu nih, kas ini paling banyak diperoleh dari aktivitas yang mana? Dari aktivitas operasi kah, investasi kah, atau pendanaan? Karena yang paling baik adalah ketika kas diperoleh paling banyak di aktivitas operasi. Itu artinya bahwa usaha perusahaan berjalan dengan baik. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk mengetahui kas digunakan untuk apa saja. Jadi kita lihat kas yang diperoleh sebagian besar digunakan perusahaan untuk apa? Apakah untuk aktivitas investasi, apakah untuk aktivitas operasional, atau digunakan untuk melakukan pembayaran hutang misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui perubahan saldo kas selama kurun waktu tertentu. Jadi di laporan arus kas ini juga kita bisa melihat apakah selama satu periode tersebut, selama satu periode laporan, kas perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, itu nanti kita bisa lihat di laporan arus kas ini. Oke, kita lihat ya bagaimana laporan arus kas untuk Kejora Laundry. Nah, ini saya akan sajikan buku besar kas dari Kejora Laundry. Saya sajikan ini untuk mempermudah kita dalam menyusun laporan arus kas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa buku besar kas isinya adalah kelompok transaksi-transaksi yang terkait dengan kas selama periode laporan. Nah, ini adalah semua transaksi kas yang terjadi selama periode bulan Agustus, di mana laporan arus kasnya akan kita susun. Nah, dari buku besar kas ini, kita identifikasi nih, mana saja aktivitas yang masuk ke dalam kelompok
aktivitas operasi, mana yang masuk ke aktivitas investasi, dan mana yang masuk ke aktivitas pendanaan. Kita coba identifikasi satu-satu ya. Nah, yang pertama ini adalah di tanggal 1 Agustus ada penerimaan kas, karena posisinya di debit ya ini, berarti ada penerimaan kas. Di sini ada keterangannya adalah setoran modal, berarti ini adalah aktivitas pendanaan. Ini adalah aktivitas yang ketiga. Kemudian bayar beban sewa. Nah, kalau yang terkait sewa ini berarti transaksi tanggal 3 Agustus ada pengeluaran kas sebesar 500.000. Ini merupakan kelompok dari yang pertama, aktivitas operasi. Kemudian ada pendapatan. Nah, ini pendapatan dari jasa yang diberikan oleh Kejora Laundry, berarti masuknya ke aktivitas operasi ya. Kemudian pendapatan diterima di muka juga, ini masuk ke kelompok aktivitas yang pertama. Kemudian membeli perlengkapan. Perlengkapan juga masuk ke aktivitas yang pertama. Kemudian membayar beban. Beban itu otomatis masuk ke yang pertama. Membayar hutang. Hutang terkait operasi, kita catatnya di kelompok yang pertama. Kemudian bayar beban, gaji dan utilitas juga masuk ke kelompok aktivitas yang pertama. Nah, jadi di sini kita sudah lihat bahwa ada sebagian besar aktivitas kas selama bulan Agustus itu sebagian besar masuk ke dalam kelompok aktivitas operasi, kelompok aktivitas operasi. Untuk transaksi yang pertama ini nanti kita akan catat di kelompok yang ketiga, yaitu aktivitas pendanaan karena berupa penambahan modal. Nah, kita sudah identifikasi transaksi kasnya terkait dengan aktivitas yang mana. Selanjutnya kita akan susun laporan arus kasnya. Nah, ini adalah laporan arus kas dari Kejora Laundry. Kita mulai dari judul ya. Kita tulis dulu nama perusahaannya, Kejora Laundry, kemudian jenis laporan yang akan kita susun yaitu laporan arus kas, dan ini adalah periode waktunya untuk bulan yang berakhir 31 Agustus XX. Nah, kalau kita lihat untuk periode waktu untuk laporan arus kas sama ya dengan laporan laba rugi dan juga laporan ekuitas pemilik. Dimana artinya bahwa laporan arus kas yang kita susun ini menunjukkan aktivitas arus kas selama satu periode bulan Agustus. Nah, kita lihat seperti yang sudah kita bahas bahwa dalam menyusun laporan arus kas kita akan membagi aktivitas kas ke dalam 3 kelompok. Di sini sudah ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Kita lihat satu-satu. Tadi berdasarkan buku besar kas yang sudah kita identifikasi, kita peroleh bahwa untuk aktivitas operasi itu kita memperoleh kas dari pelanggan. Kalau kita jumlahkan nominalnya, itu nominalnya adalah sebesar 2.650.000. Kemudian untuk semua beban dan pembayaran hutang kepada kreditor, itu juga kita langsung jumlahkan sehingga diperoleh totalnya sebesar 3.850.000. Nah, ini ingat ya, kalau kita tulis di dalam tanda kurung artinya sebagai pengurang, sehingga kita akan mengurangi kas yang diterima dari aktivitas operasi, kita kurangi dengan pembayaran yang kita lakukan terkait aktivitas operasi, sehingga diperoleh arus kas neto dari aktivitas operasinya minus, yaitu 1.200.000, yang artinya bahwa pembayaran atau pengeluaran kas dari aktivitas operasi itu lebih besar dibandingkan penerimaan kasnya. Tapi kalau kita lihat, karena Kejora Laundry merupakan perusahaan yang baru didirikan, minus di aktivitas operasi itu masih wajar, karena biasanya kan ketika kita baru mendirikan perusahaan memang banyak persiapan, banyak pengeluaran yang kita lakukan untuk mempersiapkan agar usaha kita berjalan. Jadi kondisi minus di aktivitas operasi ini kalau saya sebagai investor ya masih bisa dimaklumi, karena memang usaha ini baru berdiri. Kemudian sudah ya, aktivitas operasi kita sudah memperoleh arus kas netonya. Kemudian untuk arus kas yang kedua
yaitu kelompok aktivitas investasi. Karena untuk kasus Kejora Laundry ini tidak ada transaksi yang terkait dengan aktivitas investasi, maka kita cukup tulis 0 saja di sini. Kemudian aktivitas yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Tadi di buku besar kas kita sudah identifikasi terkait aktivitas pendanaan, itu ada kas yang kita peroleh dari investasi pemilik sebesar 15 juta, sehingga arus kas neto aktivitas pendanaannya sebesar 15 juta. Kemudian kita akan menjumlahkan arus kas neto dari aktivitas operasi, arus kas neto dari aktivitas investasi, dan arus kas neto dari aktivitas pendanaan. Semuanya kita jumlahkan sehingga diperoleh bahwa kenaikan neto kas sebesar 13.800.000. Kenapa kita tulisnya sebagai kenaikan? Karena kita lihat di sini bahwa meskipun aktivitas operasinya kita di sini minus, tapi secara keseluruhan ketika kita lihat dari aktivitas lainnya bahwa masih ada plus di aktivitas pendanaan yang nominalnya lebih besar dibandingkan dengan arus kas neto dari aktivitas operasi, sehingga kita tulisnya di sini sebagai kenaikan neto kas untuk bulan Agustus yaitu sebesar 13.800.000. Kemudian kita lihat saldo awal di 1 Agustus, belum ada kas ya awalnya karena memang baru didirikan, sehingga saldo awalnya adalah 0. Kemudian dari sini kita jumlahkan sehingga kita peroleh saldo akhir kas di 31 Agustus adalah sebesar 13.800.000. Nah, kalau kalian lihat di sini, angkanya sama dengan akun kas yang ada di laporan posisi keuangan. Ya, karena kita memang menyusun laporan arus kas ini adalah untuk melihat saldo yang dicantumkan, saldo kas yang dicantumkan di laporan posisi keuangan itu bersumber dari mana saja dan digunakan untuk apa saja sehingga diperoleh angka yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan tersebut. Nah, ini ya. Bisa dipahami ya, kita sudah membahas 4 jenis laporan keuangan, dari laporan laba rugi, kemudian laporan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan, dan yang terakhir ini adalah laporan arus kas. Nah, saya rasa sudah cukup untuk pembahasan keempat jenis laporan keuangan ini. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang hubungan antara keempat laporan keuangan ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungan antar laporan keuangan. Laporan keuangan pertama yang kita susun adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi akan menghasilkan yang namanya laba atau rugi perusahaan. Selanjutnya, setelah kita menyusun laporan laba rugi, kita akan menyusun laporan yang kedua, yaitu laporan ekuitas pemilik. Nah, setelah kita memperoleh laba bersih ini nanti kita pindahkan ke sini. Nah, inilah kenapa yang pertama kita susun harus laporan laba rugi. Karena kalau kita langsung menyusun laporan ekuitas pemilik, kita belum bisa menentukan berapa laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan. Itulah kenapa laporan pertama yang harus kita susun adalah laporan laba rugi. Baru kemudian laporan ekuitas pemilik, karena hasil dari laporan laba rugi itu nanti akan kita gunakan untuk menentukan apakah modal perusahaan itu bertambah atau berkurang. Nah, dari laporan ekuitas pemilik kita akan memperoleh saldo akhir modal di akhir periode. Nah, ini. Kemudian apa hubungannya dengan laporan yang ketiga, yaitu laporan posisi keuangan? Nah, hubungannya di sini nih. Hasil dari laporan ekuitas pemilik ini kita bawa ke sini. Ya, bisa dilihat ya, bahwa hasil akhir saldo modal yang kita peroleh dari laporan ekuitas pemilik itu akan kita catat di ekuitas pada laporan posisi
keuangan. Selanjutnya, laporannya keempat, laporan arus kas. Nah, ini tadi sudah saya sempat bahas. Saldo di sini kita mau menunjukkan bahwa kas 13.800.000 ini terdiri dari apa aja, di mana laporan arus kas ini menjelaskan yang ini, kas yang ada di laporan posisi keuangan. Yap. Ini adalah hubungan antara laporan keuangan dan kenapa laporan keuangan ini harus diawali dari menyusun laporan laba rugi, baru kemudian ekuitas pemilik, dan selanjutnya laporan posisi keuangan, terakhir baru kita menyusun namanya laporan arus kas. Karena sebenarnya laporan keuangan ini saling berhubungan. Oke, bisa dipahami ya sekarang hubungan antara keempat laporan keuangan yang sudah kita bahas sebelumnya. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.